Di setiap irisan kemewahan ini, setiap gigitan yang bernilai puluhan dolar, ini bukanlah titik awal, melainkan titik akhir dari sebuah alur yang luar biasa panjang, kompleks, dan tersembunyi. Sebuah alur yang menentukan nasib pasar pangan global yang nilainya diproyeksikan menembus lebih dari 80 miliar dolar AS. Kita berbicara tentang emas biru dari lautan, tuna, khususnya spesies primadona seperti tuna sirip biru dan sirip kuning. Selama ini, kita mengenal Jepang sebagai maestro pengolahnya. Tapi pernahkah Anda bertanya, di mana sumber mata air dari sebagian besar harta karun ini berada? Di mana titik nol dari alur yang memberi makan dunia ini dimulai? Jawabannya ada di sini. Tepat di garis khatulistiwa, di jantung maritim dunia, Indonesia. Negara yang sering kita lupakan potensi baharinya, ternyata adalah produsen tuna terbesar dan paling vital di planet ini. Ini bukanlah klaim tanpa dasar. Data terbaru dari FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menempatkan Indonesia sebagai produsen tuna cakalang nomor 1 dunia, dengan total produksi semua jenis tuna mencapai lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Angka ini melampaui gabungan produksi beberapa negara tetangga kita di Asia Tenggara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan sekedar keberuntungan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem ekologis dan ekonomis yang luar biasa yang akan kita bedah satu persatu. Kekuatan fundamental pertama adalah alur alam. Lautan kita adalah persimpangan dari arus samudra global yang dikenal sebagai Arus Lintas Indonesia atau Arlindo. Arus ini membawa massa air hangat yang kaya akan nutrisi dan plankton dari Pasifik ke Samudra Hindia, tepat melalui halaman belakang kita. Ini menjadikan perairan seperti Laut Banda, Seram, dan Arafura bukan hanya jalan tol, tapi juga restoran bintang 5 bagi kawanan tuna untuk mencari makan dan berkembang biak. Ini adalah matematika geografi, sebuah keunggulan absolut yang tidak bisa ditiru negara manapun di dunia. Alur alam yang kaya harus dijaga oleh alur kebijakan yang cerdas. Indonesia belajar dari pengalaman pahit di masa lalu, di mana illegal fishing merugikan negara triliunan rupiah. Kini perang melawan pencurian ikan didukung oleh teknologi. Pemasangan VMS atau Vessel Monitoring System di ribuan kapal memungkinkan pemantauan real-time. Lebih dari itu, strateginya bergeser dari sekedar eksploitasi ke keberlanjutan. Melalui kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, kita memastikan stok ikan tetap sehat. Indonesia juga aktif mengejar sertifikasi internasional seperti MSC atau Marine Stewardship Council, sebuah label yang menjamin bahwa tuna kita ditangkap secara bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal menangkap, tapi menangkap dengan cara yang diakui dan diterima oleh pasar premium dunia. Alur terakhir dan paling menentukan adalah alur ekonomi. Indonesia tidak mau lagi hanya menjadi tukang pancing yang menjual bahan mentah. Visi hilirisasi adalah tentang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Bayangkan, dari sekedar ikan beku utuh, kini diolah menjadi produk siap saji. Ada loin tuna beku untuk pasar Eropa, saku blok untuk industri sushi di Jepang, abon tuna premium untuk pasar domestik dan Timur Tengah, hingga tuna kalengan yang diekspor ke Amerika Serikat. Dengan proses ini, nilai jual satu ekor tuna yang sama bisa meroket 5 hingga 7 kali lipat. Inilah cara kita bergerak dari hulu ke hilir, menguasai keseluruhan rantai nilai global. Jadi, dominasi ini bukanlah keajaiban. Ini adalah titik temu dari 3 alur yang sempurna. Alur alam yang kaya, alur kebijakan yang cerdas, dan alur ekonomi yang bernilai tambah. Sebuah blueprint yang membuktikan potensi raksasa maritim Indonesia. Tentu, tantangan ke depan tetap ada. Perubahan iklim yang menggeser jalur migrasi ikan, persaingan teknologi pengolahan dari negara lain, dan yang terpenting adalah memastikan kesejahteraan nelayan lokal kita terus meningkat.
Terima kasih sudah mengikuti penelusuran kami di Alur Hijau. Jika Anda tertarik untuk melacak alur komoditas hebat Indonesia lainnya, pastikan Anda subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar, komoditas apa yang harus kita bedah selanjutnya.